Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Teddy Diego. Hari ini seperti biasanya gua udah siapin 3 pertanyaan yang masuk ke DM di Instagram gua dan kita akan jawab di video kali ini. Nah, gua langsung aja mulai dari pertanyaan pertama dari teman kita yang namanya Meilania ya. Nah, Meilania ini nanya, "Kak, jika masih kuliah semester 3 kelas karyawan, sebenarnya perlu nggak sih kita cantumin di CV?" Nah, buat lo semua yang masih kuliah, mau itu kelas karyawan atau kelas reguler gitu ya, jawabannya ini sama. Jadi gue akan kasih tahu ke lo semua, sebaiknya kalau misalnya kuliah lu belum beres, belum selesai, masih di tengah-tengah, lebih baik tidak dicantumkan ke CV. Karena apa? Karena nggak ada gunanya juga buat HRD gitu loh guys. Kalau lu belum selesai kuliah, berarti pertama tentunya lu belum dapat ijazah. Yang kedua, ilmu yang lu dapat dari perkuliahan itu pun belum sepenuhnya lu bisa aplikasikan, karena memang baru separuh perjalanan gitu ya, belum selesai lah intinya gitu. Jadi hanya cantumkan di CV pendidikan yang memang lu udah selesai gitu ya. Kadang ada juga yang dapat ijazahnya agak lama gitu ya, misalnya udah sidang terus lulus, dinyatakan lulus tapi belum dapat ijazah. Kalau statusnya seperti ini ya, lu tinggal nunggu wisuda, itu silahkan lu cantumin ke CV ya. Tapi di CV dokumen pendukungnya bisa lu cantumin minimal misalnya SKL-nya atau surat keterangan lulus. Karena kalau lu udah sidang ya terus dinyatain lulus, biasanya lu bisa minta ke kampus untuk dapat surat keterangan sementara ya, dan itu bisa lo lampirin di CV. Walaupun sebenarnya guys, gue bisa kasih tahu lo sekarang juga, sebagian besar perusahaan masih lebih cenderung memilih ijazah ya ketimbang SKL. Tapi tidak ada salahnya buat lo yang misalnya saat ini hanya punya SKL karena ijazah lo belum turun dengan alasan apapun, tetap coba aja ngelamar ya, karena siapa tahu lu beruntung gitu kan. Jadi jangan patah semangat karena lu belum keluar ijazahnya terus lu nggak berani ngelamar kerja. Tetap dicoba aja ya, karena siapa tahu ada lu ketemu sama HRD yang lebih fleksibel, yang bisa nerima walaupun lu baru punya SKL doang. Oke? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan berikutnya itu dari Dewi ya. Dewi nanya, "Sore Pak Teddy, mau nanya dong, boleh nggak sih kalau karyawan part-time menanyakan status kejelasan kerjanya di perusahaan tersebut? Soalnya tanpa ngomong apa-apa, langsung di left group WA." Waduh ya, di left group WA itu supervisornya yang pergi left group atau lu yang ditendang dari grup? Ya, ini bisa macam-macam ya. Tapi intinya gini guys, kalau lu kerja di sebuah perusahaan ya, lu berhak untuk bertanya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan lu kalau memang lu nggak jelas tentang itu. Contoh termasuk misalnya di sini status kejelasan kontrak misalnya, apakah lu masih di situ sebagai karyawan part-time atau apa ya, atau misalnya nominal gaji yang tidak sesuai dengan yang misalnya lu terima ya. Kadang-kala kan bisa pernah terjadi ya, gue juga dulu ngalamin waktu gue baru kerja pertama kali gitu ya, gaji gue di bulan-bulan awal 3 bulan probation itu nggak 100%. Gue nggak tahu tuh dulu alasannya kenapa. Jadi gue tanya ke HRD-nya, ini kok gaji gue nggak full gitu ya. Oh ternyata ada rules-nya bahwa gaji itu nggak full sampai gue lolos probation kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang terkait dengan pekerjaan, administratif ya, apalagi status pekerjaan lu di tempat kerja lu sekarang, itu boleh banget lu tanyain ke HRD-nya. Jadi jangan takut buat nanya ya, terus lu galau terus bingung sendiri kayak gitu. Jadi tanyain aja, nggak ada masalah. Tapi yang penting catatan dari gua adalah, kalau lu bertanya ke HRD, bertanyalah di waktu yang tepat ya, dan juga dengan bahasa yang tepat juga. Maksudnya gimana waktu yang tepat? Jangan sampai nih lu nanya contohnya di luar hari kerja, contohnya kayak di weekend, Sabtu Minggu ya, atau lu nanya nge-WA atau nelpon di luar jam kerja, misalnya lu telepon jam 9 malam gitu ya, atau jam 7 malam gitu ya. Nah itu nggak bagus. Jadi lebih baik lu kalau misalnya lu mau menghubungi HRD-nya, hubungilah di jam kerja, di hari kerja, dan gunakanlah bahasa yang baik ya. Jadi jangan langsung emosi marah-marah gitu ya, enggak, tapi baik-baik aja. "Pak atau Ibu, boleh tanya enggak mengenai kelanjutan kontrak saya sebagai part-time di perusahaan ini, apakah masih berlanjut atau sekarang sudah selesai?" Nah itu boleh lu tanyain seperti itu, gunakan kalimat yang baik. Oke?
Oke, pertanyaan berikutnya itu yang ketiga ya, dari Dalf ya, nama IG-nya Dalf, gue nggak ngerti sih. Dalfasi, Dalfasi ya. Assalamualaikum Bang, waalaikumsalam. Saya mau bertanya kalau lagi masa training itu sudah pasti diterima atau belum? Gini, ada perusahaan yang menjadikan masa training itu sebagai satu proses seleksi lagi ya. Jadi lu udah dinyatakan diterima, tapi lu disuruh masuk training, dan di training ini lu diseleksi lagi. Itu bisa, ada perusahaan yang seperti itu kebijakannya. Ada juga perusahaan yang menjadikan masa training itu sebagai masa pembekalan aja gitu ya. Jadi semacam ya lu udah pasti masuk, tinggal lu dikasih tahu kerjaan lu seperti apa, target lu bagaimana, lingkungan kerja lu nanti seperti apa ya, rekan kerja lu siapa, tanggung jawab lu nanti lu report nanti ke siapa ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ada dua model kebijakan seperti itu, tapi intinya ya dalam masa training itu sebenarnya waktu dimana lu nunjukin bahwa lu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Jadi dalam masa training bukan berarti lu bisa santai-santai, itu momen dimana lu harus nunjukin bahwa lu memang benar-benar bisa secepat mungkin mengikuti ya ritme dari pekerjaan di perusahaan tersebut. Jadi jangan terlena karena itu masih masa training, lu nganggapnya ini masih training doang. Jangan ya, lu tetap harus serius, tunjukin bahwa lu memang benar-benar bisa berkontribusi buat perusahaan itu. Oke, gitu aja pertanyaan yang gue jawab pada hari ini. Ada 3 pertanyaan yang udah dibahas ya, semoga bermanfaat buat lu semua. Kita ketemu lagi di di video berikutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman job seeker yang lainnya. Buat lu yang mau tanya-tanya juga seputar karir gitu ya, mudah-mudahan bisa masuk ke video gue juga untuk dibahas. Silahkan drop DM gue di Instagram @teddy.diego ya, teddy.diego. Silahkan lo follow ya, dan jangan lupa kalau lo nontonin dari YouTube juga di subscribe. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.